Bagaimana rasanya melihat seorang yang memegang korek api di atas rumah yang terbakar, lalu 6 tahun kemudian ia datang bersama 11 air dan berkata, "Saya setuju rumah ini dibangun kembali." Pada Jumat 13 Februari lalu, di tengah gemuruh Stadion Manahan, sebuah bom waktu narasi diledakkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dengan wajah tanpa beban, ia menyatakan setuju jika Undang-Undang KPK dikembalikan ke versi lama. Bahkan, sebuah klaim mengejutkan terlontar. "Saya tidak ikut menekan revisinya." Ya memang saat itu atas inisiatif DPR direvisi. Tapi saya nggak tanda tangan. Ini bukan sekedar pernyataan pensiunan biasa. Ini adalah sebuah prank konstitusional terbesar yang pernah kita saksikan. Sebuah upaya untuk menghapus jejak tinta pada surat presiden tahun 2019 lalu dengan retorika di tepi lapangan bola. Apakah kita sedang melihat sebuah penyesalan tulus? Apakah ini strategi cuci tangan paling ulung untuk menyelamatkan nama baik di tengah hancurnya indeks persepsi korupsi kita? Untuk memperdalam analisis ini, kita perlu melihat data empiris yang menjadi latar belakang mengapa pernyataan Jokowi baru-baru ini terasa begitu kontradiktif dengan kenyataan di lapangan. Data adalah saksi bisu yang tidak bisa diubah oleh retorika politik seorang mantan pemimpin. Pertama, mari kita lihat data Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia. Pada tahun 2019, saat revisi Undang-Undang KPK disahkan, skor IPK Indonesia berada di angka 40. Namun setelah undang-undang baru tersebut berjalan, skor kita terus mengalami tren penurunan hingga mencapai titik nadir pada tahun 2025 lalu di angka 34 dengan peringkat 109 dunia. Data ini menunjukkan bahwa pelemahan KPK bukan hanya sekedar kekhawatiran aktivis, melainkan sebuah realitas yang diakui dunia internasional sebagai kemunduran serius dalam pemberantasan korupsi. Kedua, analisis terhadap produktivitas KPK pasca revisi menunjukkan perubahan pola penanganan kasus. Berdasarkan laporan tahunan, jumlah operasi tangkap tangan atau OTT menurun drastis sejak mekanisme izin penyadapan harus melalui Dewan Pengawas. Selain itu, lahirnya kewenangan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan telah digunakan untuk menghentikan kasus-kasus besar yang sebelumnya mandek bertahun-tahun. Secara analitis, ini membuktikan bahwa KPK tidak lagi memiliki gigi untuk menyentuh kasus-kasus kakap yang melibatkan kekuasaan besar. Yang ketiga, kita harus menganalisa aspek sumber daya manusia. Pasca perubahan status pegawai menjadi ASN, terjadi eksodus besar-besaran penyidik dan pegawai terbaik KPK. Data menunjukkan lebih dari 50 pegawai berintegritas tinggi, termasuk tokoh-tokoh kunci tersingkir melalui mekanisme tes wawasan kebangsaan atau TWK yang penuh kontroversi. Secara analitis, ini adalah strategi pembersihan internal yang melemahkan otot profesionalisme lembaga tersebut dari dalam. Dengan data-data tersebut, klaim Jokowi di Stadion Manahan bahwa ia setuju Undang-Undang KPK lama terasa seperti sebuah paradoks. Jika data menunjukkan kerusakan sistemik sudah terjadi sejak 2019, mengapa ia tetap membiarkan proses itu berjalan saat masih memegang kekuasaan penuh? Ketika kita membedah klaim tidak menekan tersebut dengan kacamata hukum tata negara, kita seperti sedang membuka kembali luka lama yang belum sembuh. Kita harus kembali ke bulan September 2019 lalu, sebuah musim di mana demokrasi kita terasa begitu genting dan berdebu. Saat itu, di bawah langit yang jingga oleh gas air mata, gelombang demonstrasi dengan hashtag reformasi di korupsi pecah di berbagai penjuru negeri. Mahasiswa dan masyarakat sipil bukan sekedar berteriak, mereka bertaruh nyawa terhadap pandangan tameng dan pentungan hanya untuk menolak revisi Undang-Undang KPK yang dianggap sebagai lonceng kematian bagi keadilan. Namun, di balik tembok istana yang dingin, sebuah skenario administratif sedang diracik. Secara hukum tata negara, sebuah undang-undang tidak mungkin lahir dari rahim kekuasaan dalam semalam tanpa restu sang eksekutif. Ada dua jejak kaki yang tak bisa dihapus, dua instrumen hukum yang menjadi bukti keterlibatan mutlak sang presiden. Yang pertama adalah Surat Presiden atau Surpres. Berdasarkan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pembahasan RUU di parlemen adalah mustahil tanpa Surpres sebagai tiket masuknya. Jokowi menandatangani Surpres tersebut dengan kecepatan yang melejutkan, hanya dalam hitungan hari setelah draft dikirim oleh Senayan. Tanpa goresan pena di atas Surpres itu, bola panas revisi Undang-Undang KPK hanyalah mimpi di siang bolong dan tidak akan pernah menggelinding di lantai sidang DPR.
Instrumen kedua adalah daftar inventarisasi masalah atau BIM. Pemerintah tidak hanya membuka pintu, tapi juga masuk ke dalam kamar pembahasan dengan mengutus Menkumham dan Menteri Pan-RB. Negara secara sadar duduk bersama DPR untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh KPK. Di sana, poin-poin yang memandulkan KPK disetujui tanpa perlawanan berarti. Dari pembentukan Dewan Pengawas yang jadi rantai birokrasi, hingga mengubah penyidik independen menjadi ASN yang terbelenggu hierarki. Semua pelemahan ini adalah hasil perjalanan politik yang direstui oleh utusan resmi sang pemegang mandat. Mengenai klaim tidak menaikkan secara fisik pada naskah final, mari kita lihat pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 1945 dengan hati yang jernih. Bunyinya tegas seperti vonis hakim. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, maka ia sah menjadi undang-undang. Di sinilah letak tragedinya. Secara teknis, Presiden mungkin memilih untuk mencuci tangannya dari tinta pengesahan, membiarkan pena itu tergeletak diam di atas meja kayu jati istana. Namun secara moral dan konstitusional, membiarkan waktu 30 hari berlalu tanpa mengeluarkan perpu pembatalan adalah bentuk pengkhianatan dalam diam. Itu adalah dukungan paling nyata yang dibungkus oleh kepasifan yang disengaja. Mengklaim tidak terlibat sekarang, di saat sudah pensiun dan ketika Gedung Merah Putih itu sudah kehilangan tajinya, adalah sebuah penghinaan terhadap ingatan kolektif kita. Publik tidak amnesia. Kita semua menyaksikan bagaimana negara bekerja sama dalam sebuah simfoni kelemahan di tahun 2019. Ini bukan lagi soal tanda tangan di atas kertas negara, tapi soal tanggung jawab sejarah yang coba dihapus dengan retorika di tepi lapangan bola. Sejarah mencatat bukan dari apa yang kita katakan saat sudah tak berkuasa, tapi dari apa yang kita biarkan terjadi saat semua wewenang masih ada di genggaman. Menarik melihat bagaimana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merespons bola panas yang digelindingkan dari Stadion Manahan tersebut. Mensesnek Prasetyo Hadi memberikan jawaban yang terasa dingin, datar, dan sangat menjaga jarak. Tidak ada rencana mengembalikan Undang-Undang KPK ke versi lama, katanya. Pernyataan singkat ini bukan sekedar penolakan teknis, melainkan sebuah deklarasi politik bahwa arah kemudi negara ini kini sepenuhnya berada di tangan Kolonel Sabaru. Analisis politik kita menunjukkan adanya dua makna strategis di balik sikap dingin istana tersebut. Yang pertama, Presiden Prabowo Subianto tampaknya sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam lubang sejarah yang digali oleh rezim sebelumnya. Menyetujui usulan Jokowi saat ini sama saja dengan mengakui bahwa proses legislasi tahun 2019 adalah sebuah kegagalan besar yang merusak tatanan hukum. Istana saat ini sedang sibuk membangun identitasnya sendiri, sebuah citra pemerintahan yang tegas, mandiri, dan tidak ingin diidentikan dengan kerusakan lembaga anti rasuah di masa lalu. Bagi Prabowo, membersihkan piring kotor yang ditinggalkan oleh pendahulunya bukanlah prioritas utama, terutama jika hal itu hanya untuk mempertegas bahwa era Jokowi telah gagal menjaga integritas KPK. Yang kedua, kita sedang melihat fase diskoneksi frekuensi yang nyata antara Solo dan Jakarta. Jokowi yang selama ini dipandang sebagai mentor politik utama atau kingmaker di balik layar, kini tampak mulai kehilangan daya tawar atau bargaining power dalam kebijakan strategis. Pernyataan di Stadion Manahan itu tidak lagi bergema sebagai titah yang wajib dijalankan, melainkan hanya sebagai opini seorang mantan pemimpin yang sedang mencoba menebus dosa sejarah. Ini adalah sinyal kuat bahwa pusat gravitasi politik telah bergeser sepenuhnya ke Jakarta. Dari sisi data dan fakta, keputusan istana untuk menolak balik kanan ini memiliki dasar pragmatisme yang kuat. Data Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 yang terpuruk di angka 34 adalah warisan pahit yang harus dihadapi pemerintahan saat ini. Namun mereka memilih untuk tidak menguras energi pada pertarungan legislasi yang berdarah-darah dengan DPR. Mengembalikan Undang-Undang KPK ke versi lama berarti harus siap berkonfrontasi dengan parlemen yang saat ini sudah merasa sangat nyaman dengan mekanisme KPK yang lebih terkontrol. Pemerintahan Prabowo lebih memilih fokus pada agenda besar seperti swasembada pangan dan kedaulatan energi. Bagi mereka, stabilitas koalisi di Senayan jauh lebih berharga daripada mengikuti sentimen tiba-tiba dari seorang mantan presiden. Analisis ini mempertegas bahwa dalam politik, loyalitas memiliki batas kadaluarsa dan kepentingan pemegang kekuasaan saat ini selalu menjadi panglima. Jawaban Prasetyo Hadi adalah sebuah realitas pahit bagi Jokowi bahwa eranya telah benar-benar selesai. Segala pengakuan dan janji manis yang dilontarkan di tepi lapangan bola itu tidak lagi memiliki bobot konstitusional maupun daya tekan hukum di meja kerja presiden. Di Jakarta,
Realitas politik sudah bergerak jauh ke depan, meninggalkan narasi penyesalan masa lalu yang coba dihidupkan kembali di masa pensiun. Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat apa yang Anda inginkan saat sudah turun takhta, tapi apa yang Anda putuskan saat masih memegang mahkota. Pernyataan Jokowi di Stadion Manahan ternyata menjadi sumbu yang menyulut kemarahan di jubir DPR. Para wakil rakyat di Senayan merasa dijadikan kambing hitam atas dosa kolektif kelemahan KPK di tahun 2019 lalu. Reaksi keras ini bukan sekedar debat politik, melainkan sebuah pembelaan terhadap logika konstitusi yang seolah hendak dikabulkan oleh sang mantan presiden. Mari kita bedah siapa saja yang bersuara. Yang pertama ada Cucun Ahmad Syamsurizal, Wakil Ketua DPR RI dari fraksi PKB. Dengan tegas ia membantah klaim Jokowi. Dalam perspektif hukum, Cucun menegaskan prinsip dasar legislasi. Masa DPR membahas revisi Undang-Undang KPK tanpa surat presiden? Itu tidak mungkin terjadi. Secara tata negara, pernyataan keras Cucun adalah prosedural aturan. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa presidenlah yang memegang kunci pembahasan. Menyalahkan DPR sendirian adalah bentuk amnesia birokrasi. Karena tanpa goresan pena Jokowi di atas surpres, draft revisi tersebut hanyalah tumpukan kertas tanpa kekuatan hukum. Yang kedua, serangan dari sisi konstitusi oleh Abdullah, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB juga. Ia merujuk pada pasal 20 ayat 2 Undang-Undang 45 bahwa undang-undang adalah hasil persetujuan bersama. Artinya tidak ada satupun pasal kelemahan KPK yang bisa lolos tanpa persetujuan utusan presiden di meja perundingan. Soal Jokowi yang mengaku tidak menekan, Abdullah mengingatkan kita pada pasal 20 ayat 5 Undang-Undang 45. Secara tata negara, tidak menandatangani undang-undang yang sudah disetujui bersama bukanlah bentuk perlawanan, melainkan hanya prosedur teknis untuk membiarkan undang-undang tersebut sah secara otomatis. Tidak menekan adalah cara halus untuk setuju tanpa ingin terlihat terlibat. Yang ketiga, kritik pedas datang dari rumah lama Jokowi sendiri. Iwayan Sudirta, politisi senior PDIP di Komisi 3, mencium aroma politisasi yang sangat kental. Wayan menantang logika kekuasaan sang mantan. Jika memang ingin KPK kuat, kenapa baru bicara sekarang saat sudah pensiun? Dalam analisis tata negara, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki senjata bernama Perpu. Jika Jokowi benar-benar keberatan dengan hasil revisi di tahun 2019, ia bisa membatalkannya dalam sekejap mata lewat Perpu saat masih memegang mandat penuh. Memilih diam saat itu dan baru bersuara saat ini adalah sebuah paradoks kepemimpinan. Mengapa kita harus peduli? Karena ini bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan runtuhnya fondasi keadilan di Republik ini. Kata terbaru dari Transparansi Internasional Indonesia atau TII tahun 2025 menjadi lonceng kematian yang nyaring. Skor indeks persepsi korupsi kita terpuruk di angka 34, menempatkan Indonesia pada peringkat 109 dunia. Ini adalah titik terendah sejak era reformasi dimulai, sebuah kemunduran yang membatalkan perjuangan berdarah-darah selama 2 dekade terakhir. Mari kita analisis bagaimana pelemahan sistemik ini bekerja pasca revisi Undang-Undang KPK 2019. Yang pertama, independensi yang telah lenyap. Ketika status pegawai KPK diubah menjadi ASN, terjadi pergeseran loyalitas dari hukum ke hierarki. Penyidik kini terjebak dalam rantai komando birokrasi yang rentan intervensi. Secara analitis, ketika penegak hukum lebih takut pada atasan daripada pada konstitusi, maka KPK bukan lagi lembaga anti rasuah, melainkan hanya unit pelaksana teknis yang bisa dikendalikan dari meja kekuasaan. Yang kedua, menguapnya kasus-kasus kakap. Mekanisme SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan yang lahir dari Undang-Undang Hasil Restu 2019 telah menjadi jalur tol bagi para koruptor besar untuk lolos. Kasus seperti BLBI yang dihentikan adalah bukti nyata bagaimana undang-undang baru ini memberikan kepastian hukum bagi pelaku kejahatan kerah putih, bukan bagi rakyat yang dirugikan. Analisis ini mempertegas bahwa kelemahan undang-undang tersebut telah menciptakan cek kosong bagi pemilik modal dan kekuasaan untuk bertransaksi di luar jangkauan hukum. Yang ketiga, krisis moral di puncak piramida. Ketika proses seleksi pimpinan KPK dilahirkan dari rahim undang-undang yang cacat dan penuh muatan politik, hasilnya adalah pimpinan yang terjerat kasus hukum dan etik. Ini adalah tragedi terbesar. Lembaga yang seharusnya membersihkan sapu kotor ternyata menjadi bagian dari kotoran itu sendiri. Efek domino dari merosotnya skor IPK ini pun sangat fatal bagi ekonomi nasional, terutama di mata investor global.
Investor melihat skor IPK 34 sebagai sinyal bahwa lemahnya penegakan hukum, adanya pungutan liar dan uang pelicin kembali menjadi aturan tak tertulis bagi mereka. Indonesia kembali menjadi negara dengan resiko tinggi di mana modal bisa habis hanya untuk menyuap birokrasi daripada untuk produktivitas. Investor juga membutuhkan keadilan yang bersih untuk melindungi aset mereka. Ketika KPK lumpuh dan indeks korupsi anjlok, investor internasional akan berpikir dua kali. Mereka lebih memilih negara tetangga seperti Vietnam atau Malaysia yang memiliki komitmen lebih baik pada integritas karena di sana hukum bisa diprediksi bukan dibeli. Jika investor tidak lagi percaya pada bersihnya tata kelola keuangan kita, mereka akan menarik modalnya secara masif dan pada akhirnya akan melemahkan nilai tukar rupiah dan menghancurkan daya beli masyarakat. Jadi ketika Jokowi berbicara di Manahan tentang setuju undang-undang KPK lama, ia sedang berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa kebijakannya di tahun 2019 telah menciptakan lubang besar pada ekonomi Indonesia. Kebodohan kita bukan hanya soal moralitas, tapi soal kelangsungan hidup bangsa di tengah persaingan dunia yang tidak toleran terhadap negara korup. Lalu, apa sebenarnya motif dibalik pernyataan Jokowi di Solo? Analisis kita mengarah pada satu titik, penyelamatan nama baik. Setiap pemimpin ingin diingat dengan baik di buku sejarah. Jokowi sadar bahwa noda terbesar dalam 10 tahun kepemimpinannya adalah pelemahan KPK dan merosotnya indeks persepsi korupsi. Dengan melontarkan dukungan untuk kembali ke undang-undang lama, ia sedang menanam benih narasi untuk masa depan. Ia mengaku sebenarnya ingin KPK kuat, tapi keadaan atau DPR atau sistem saat itu tidak memungkinkan. Namun sejarah tidak ditulis berdasarkan apa yang dikatakan seorang pemimpin di tribun stadion, melainkan berdasarkan tanda tangan yang dibubuhkan pada lembaran negara dan kebijakan yang dijalankan saat kekuasaan masih di tangan Jokowi. Sekarang adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Ibarat seseorang yang membakar rumah, lalu datang bertahun-tahun kemudian saat rumah itu sudah menjadi abu sambil membawa segelas air dan berkata, "Saya setuju kalau rumah ini dibangun kembali seperti semula." Publik tidak butuh persetujuan verbal dari seorang mantan presiden. Publik butuh pertanggungjawaban atas kebijakan masa lalu yang telah melumpuhkan salah satu pilar demokrasi kita. Selama undang-undang KPK tidak diubah kembali, pernyataan di Stadion Manahan itu hanyalah sebuah prank politik terbesar di awal tahun ini.